Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini kita telah memasuki pekan ketiga di bulan September. Biarlah pada hari ini kita mau menjalani kehidupan kita di bawah bimbingan dan arahan dari Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan, terpujilah Engkau buat semua kasih-Mu, kebaikan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya ya Tuhan di malam yang telah kami lalui, melalui istirahat kami masing-masing. Biarlah Tuhan juga pagi hari ini kami ingin mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hati pikiran kami boleh menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan menjadi benih yang baik, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup dan kehidupan kami, menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Berkati firman-Mu untuk boleh kami dengarkan dan kami lakukan dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan pada hari-hari yang akan datang, di mana Tuhan mengaruniakannya bagi kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surat Efesus pasal keempat, ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan dengan perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sekali lagi saya bacakan Efesus 4 ayat 17 dan 18, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Demikian firman Tuhan. Cerita bermakna pada pagi hari ini dengan judul kesia-siaan, melihat pawai. Pada suatu kali seorang anak laki-laki yang tinggal di desa mengetahui bahwa ada sirkus yang hendak mengadakan pertunjukan di kota terdekat. Dia memang belum pernah menyaksikan pertunjukan sirkus sama sekali. Ketika melihat poster yang ditempel di mana-mana, dia menjadi semakin tertarik untuk menyaksikannya. Karena keinginannya yang besar untuk melihat sirkus itu, maka ia berusaha mengumpulkan uang untuk ditabung dan bekerja keras. Pada saat hari yang dinanti-nantikan tiba, beberapa tetangganya segera mengajaknya pergi ke kota dan mencarikan sebuah tempat baginya di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh pawai rombongan sirkus. Anak itu sangat terpesona ketika pawai rombongan sirkus lewat satu demi satu di hadapannya. Gajah, singa di dalam kandang, badut, pemain sulap, pemain akrobat. Ketika kelompok terakhir rombongan itu lewat, dia berlari dan memberikan uangnya yang telah ditabungnya untuk menonton pertunjukan sirkus itu kepada salah seorang dari rombongan tadi.
Tentu saja orang tersebut merasa terkejut waktu menerima uang itu. Kemudian anak laki-laki itu kembali ke tempatnya semula, di mana tetangga-tetangganya sedang menunggunya. Dia telah siap untuk pulang. Dia berpikir bahwa pada saat melihat pawai rombongan sirkus tadi, dia telah melihat pertunjukan sirkus yang sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, anak ini memberikan uangnya dengan sia-sia karena dia punya pengertian bahwa pawai pemain sirkus itu adalah pertunjukan sirkus yang sebenarnya. Namun ternyata itu bukan pertunjukan sirkus, melainkan pawai untuk memasuki tempat di mana mereka akan melakukan pertunjukan yang sesungguhnya. Demikian juga kisah di dalam Alkitab, di mana orang-orang yang berdiri berjajar di sepanjang jalan sambil berteriak Hosana pada saat Yesus turun dari Bukit Zaitun dan memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Pada dasarnya tidak berbeda dengan anak laki-laki kecil tadi. Mereka berpikir bahwa pada saat mereka telah melihat Yesus memasuki kota Yerusalem, mereka telah melihat segala sesuatu. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing dan tidak pernah mengetahui sebab yang sebenarnya tentang kedatangannya itu. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, jangan hidup kita menjadi sia-sia. Jangan iman percaya kita kepada Kristus menjadi sia-sia, sebagaimana diutarakan pada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Karena itu biarlah hidup kita sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang tidak bertemu dengan kesia-siaan atau kita tidak mendapatkan kesia-siaan, tapi biarlah kita hidup semakin mengenal Allah dengan pikiran iman percaya kita yang sesungguhnya. Kita mau semakin mengenal Allah dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan pagi, siang, dan malam. Dan bukan hanya sebagai pendengar kebenaran firman Tuhan, namun menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup dalam persekutuan dengan Allah, sehingga kita semakin tahu arah tujuan kehidupan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Selamat pagi, selamat memasuki seluruh aktivitas pekerjaan dan kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan tetaplah melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan kita dalam terang kebenaran firman Tuhan. Selalu ingat melaksanakan protokol kesehatan, di mana pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan ada beberapa daerah yang harus menetapkan kembali PSBB di tengah-tengah kota daerah mereka. Karena itu sebagai warga gereja, kami menghimbau agar kita tetap mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga hidup kita tidaklah menjadi hidup yang sia-sia karena kematian akibat kelalaian dan kenakalan kita melalui protokol kesehatan yang tidak kita jalankan dengan keseriusan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga dan melindungi serta menjauhkan COVID-19, sakit penyakit ini
dari hidup kita, bahkan dari tengah-tengah bangsa, negara Indonesia, dan dunia secara umumnya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh masih menerima anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami miliki dan kami jalani. Berkati Tuhan seluruh hidup dan kehidupan kami, dalam pekerjaan-pekerjaan kami, baik kami melakukannya dari rumah kami maupun ketika kami harus pergi ke tempat di mana kami harus bekerja. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami sekaliannya sepanjang satu hari ini. Biarlah hidup kami memuliakan Tuhan seluruhnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.